satu tempat wisata menarik di Kota Pekanbaru adalah Alamayang. Lokasi tempat wisata ini berada di pinggiran kota, namun dapat terjangkau dengan kendaraan umum. Alamayang ini memadukan wahana bermain dengan pemandangan alam yang cantik, dengan kawasan seluas 24 hektar dengan memadukan aspek pertanian, perikanan, dan peternakan. Selama berada di Alamayang, kita dapat menikmati keasrian suasana dengan keanekaragaman pepohonan, wahana permainan, wahana atraksi, hiburan, kuliner, dan memancing. Tetapi, tahukah kamu siapa yang memiliki ide untuk membangun lokasi wisata ini? Dilansir dari Potret News, adalah Nyonya Suparmi, seorang ibu rumah tangga. Kegiatannya sehari-hari adalah mengurus rumah tangga. Nyonya Suparmi, atau lebih dikenal Suparmi Badiun. Badiun adalah nama suami Nyonya Suparmi, dikenal sebagai salah satu tuan tanah di kawasan Jalan Nangka, Sail, dan Kulim. Dikisahkan, Bapak Badiun datang ke Pekanbaru untuk mengikuti wajib militer. Hal ini membuat Bapak Badiun dan Nyonya Suparmi tinggal berjauhan. Ditinggal suami merantau, tidaklah membuat Nyonya Suparmi patah semangat. Ia selalu memanfaatkan waktu berjualan. Hingga lahir anak pertama, Nyonya Suparmi hidup menumpang pada rumah Haji Taib. Saat itu, Nyonya Suparmi bekerja dengan memasak ayam bakar dari rumah ke rumah. Tahun 1965, Nyonya Suparmi dikenal sebagai pengusaha kuliner yang cukup sukses. Usaha yang berjalan dengan sukses membuat pasangan ini ekonominya membaik. Setelah memiliki tabungan yang dirasa cukup, Nyonya Suparmi mulai berinvestasi dengan membeli sejumlah tanah di Jalan Semar atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Tambusai. Investasi tanah merupakan hal yang tidak familiar pada zaman itu, namun tidak dengan pasangan ini. Bila kebetulan memiliki uang, pasangan tersebut membeli sepetak tanah. Hingga tak terasa, tanah mereka akhirnya mencapai 11 hektar. Pada tahun 1970-an, Nyonya Suparmi membesarkan anak. Dan sang suami ketika kembali dari berjuang dan bekerja, ingin mendapatkan hidup lebih baik di bumi Melayu. Pada tahun 1973, tepatnya bulan Syawal, Bapak Badiun dengan keponakannya Musa Jadi membulatkan hati untuk menetap di Pekanbaru. Meski saat itu ada penugasan di Kalimantan, keputusan untuk tetap di Pekanbaru dan menolak penugasan militer ke Kalimantan membuat Bapak Badiun harus hidup mandiri. Ia pun memilih jalan hidupnya sebagai petani. Setelah meninggalkan semua fasilitas negara, pada tahun 1974, Bapak Badiun dan Nyonya Suparmi serta anaknya telah menetap di Alamayang. Saat itu, Alamayang masih hutan belantara. Pasangan suami istri tersebut membangun rumah beratap rumbia, berdinding karung goni di antara hutan belantara. Kemudian untuk mandi harus menggunakan air parit, dan buang air besar hanya menggunakan sebuah cangkul. Aneka hewan seperti babi hutan, kera, nyanyian burung, dan auman harimau menemani kehidupan pasangan suami istri ini dan anak-anaknya. Pada masa itulah bercocok tanam palawija mereka lakukan. Puas menanam palawija, pasangan suami istri ini menanam tanaman keras dan membuat kolam ikan diiringi batako serta bertanah ayam hingga sapi. Untuk membayar hutang, upah, dan tanah yang tergadai, Nyonya Suparmi menjual ayam goreng ke kantor-kantor. Pada tahun 1979, Nyonya Suparmi dapat meluangkan waktunya untuk berorganisasi. Seiring waktu, anak-anak Nyonya Suparmi mampu menyelesaikan pendidikan dengan sangat baik. Pada tanggal 7 Januari 1988, Nyonya Suparmi meresmikan kegiatan pemancingan dengan nama Alamayang. Dengan tekad kuat, pasangan ini mampu menjadikan 15 hektar kebun dan kolam pancing berubah menjadi taman rekreasi seluas 24 hektar.